Edunitas, being successful is easy. Universitas Teknologi Nusantara. Berlokasi di Jalan Kedung Halang Pemda, Pangkalan 2 nomor 66, RT 1 RW 2, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16158. Visi dan misi Universitas Teknologi Nusantara. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang sangat gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Di Universitas Teknologi Nusantara menyelenggarakan program perkuliahan karyawan atau P2K untuk mengakomodir para pekerja, karyawan, dan masyarakat luas untuk meningkatkan jenjang pendidikan serta jenjang karir. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Di Universitas Teknologi Nusantara memiliki fasilitas yang lengkap untuk menunjang perkuliahan. Gedung kampus terpadu, ruang kelas yang nyaman, ruang praktik laboratorium teknik elektro dan teknik industri, ruang rektor, ruang wakil rektor dan dekan, ruang tamu, ruang meeting, lapangan olahraga, ruang sekretariat akademik, tempat parkir yang luas. Universitas Teknologi Nusantara telah bekerja sama dengan PT Global Indah Utama. Rute angkutan umum menuju Universitas Teknologi Nusantara.
Ayo, daftar kuliah sekarang juga sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended atau online. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Edunitas, being successful is easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanur Hakim dari Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Manajemen semester 3. Dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, ST MM, mata kuliah Bisnis Pengantar 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi. Adapun poin yang akan saya bahas yaitu pertama, konsep dasar manajemen dan tujuannya. Kedua, definisi organisasi. Ketiga, struktur organisasi, yaitu jenis dan model utama. Keempat, peran manajer, tugas utama manajer. Kelima, keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baik, yang pertama, konsep dasar manajemen dan tujuannya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya manajemen terletak pada kemampuannya untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, definisi organisasi. Definisi organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Struktur organisasi, jenis dan model utama. Yang pertama, struktur fungsional.
mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau departemen untuk efisiensi tinggi. Yang kedua, struktur matriks, kombinasi fungsional dan proyek memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi. Yang ketiga, struktur datar, meminimalkan tingkatan manajemen, meningkatkan komunikasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Peran manajer, tugas utama manajer, memahami tanggung jawab manajer dalam organisasi yang efektif. Pengambilan keputusan, manajer harus membuat keputusan strategis untuk mencapai tujuan. Koordinasi tim, memastikan semua anggota tim bekerja menuju tujuan yang sama. Pengembangan karyawan, mendorong pertumbuhan dan peningkatan keterampilan dalam tim. Manajemen adalah seni mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Peter Drucker, seorang penulis, konsultan manajemen, dan ekolog sosial asal Austria. 75% keberhasilan organisasi. 75% keberhasilan organisasi tergantung pada manajemen yang efektif, menunjukkan pentingnya strategi dan kepemimpinan yang baik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari manajemen adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Kesimpulan dari organisasi adalah wadah atau struktur tempat sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa manajemen, organisasi akan kehilangan arah dan koordinasi. Jadi dapat kita simpulkan keduanya saling bergantungan. Manajemen memberi arah dan struktur pada organisasi, sementara organisasi menyediakan konteks dan sumber daya bagi manajemen untuk beroperasi.
Jadi, manajemen dan organisasi adalah dua pilar fundamental yang tak terpisahkan dalam setiap upaya kolektif, baik itu perusahaan multinasional, lembaga nirlaba, maupun komunitas kecil. Keduanya bekerja sama untuk mengubah visi menjadi realitas. Manajemen adalah tentang proses, merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, organisasi adalah struktur kerangka yang menyatukan orang-orang, teknologi, dan sumber daya untuk bekerja secara sinergis. Tanpa manajemen, organisasi hanyalah kumpulan individu yang tidak terarah. Sebaliknya, tanpa organisasi, manajemen tidak memiliki wadah untuk mengaplikasikan prinsip-prinsipnya. Kesuksesan jangka panjang, sebuah entitas bergantung pada kemampuan untuk terus beradaptasi. Ini memerlukan manajemen yang fleksibel dan organisasi yang responsif. Di era yang terus berubah ini, manajemen tidak hanya lagi tentang hierarki, melainkan tentang kolaborasi dan pemberdayaan. Organisasi pun harus mampu bertransformasi dari struktur kaku menjadi jaringan yang dinamis, memungkinkan inovasi dan pertumbuhan. Pada akhirnya, manajemen dan organisasi bukanlah sekedar teori, melainkan sebuah seni dan sains yang terus berkembang, menuntut pemahaman mendalam tentang manusia, sumber daya, dan lingkungan yang terus berubah. Kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir secara efektif akan selalu menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan nilai, dan membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.